It's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. And after all this time, with you by my side, I can't imagine what it'd be like on my own. I made up my heart, this love is all I've got, and you're the only one and all worth living for. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat datang kembali kita di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan segala kesehatan, kekuatan bagi kita semua sehingga kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari persiapkan hatimu yang terbaik untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Dia Yesus yang sungguh baik. Dan Dia layak terima setiap pujian, penyembahan, dan yang terbaik dari setiap diri kita. Mari agungkan dan puji Dia. Mari sembah dan muliakan nama-Nya. Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan setiap pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, mari hadirlah Engkau di tengah kami ya Roh Kudus. Mari penuhi setiap kami Roh Kudus. Mari ya Roh Kudus.
Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Kekuatan hidup kami hanya di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah yang baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Hanya nama-Mu yang terindah. Yesus, haleluya. Nama-Mu, amin, amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi. Lagi katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Yesus, amin, amin. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, ku mau memuji-Mu. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Mari angkat tanganmu dan puji Dia. Mari berikan hatimu yang terbaik untuk menyembah Dia. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan bagi-Mu, segala keagungan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah dan puji Dia. Hanya Dia Allah yang layak terima setiap pujian. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, syukur bagimu, menaikkan puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Sembah dan agungkan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang kutinggikan, hanya Kau yang kupuji. Mari Roh Kudus, kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu. Mari penuhkan hati kami, pulihkan kami Tuhan. Kami yang rindu akan Engkau, kami yang buka hati untuk Engkau. Roh Kudus, Roh Kudus, bertahtalah, bertahtalah Engkau ya Roh Kudus. Segala pujian, penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus masuk hadirat-Nya, mari terus tujukan hatimu hanya kepada Dia. Hampiri tahtanya, mari naikkan pujianmu hanya bagi Dia. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Dengan lembut katakan haleluya, 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 haleluya. Mari terus masuk dalam hadirat-Nya, terus katakan haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 kasih Tuhan. Betapa indah ketika kami datang kepadamu. Kami rasakan indah dan besarnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Mari kita mau bersatu teduh bersama Tuhan. Mari izinkan Dia untuk bertahta di dalam hatimu. Mari izinkan Dia untuk memasuki seluruh aspek hidupmu. Dan biarkanlah hanya Dia yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur kami mengenal Engkau. Dan kami boleh masuk ke dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau. Dan segala pujian, penyembahan dan syukur kami kembalikan kepadamu. Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Dan kami muliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama jemaat kita mau katakan amin. Bersyukur bahwa pagi hari ini hidup kita boleh ada di dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan hidup kita tidak akan pernah sama. Hari lepas hari berkat Tuhan boleh kita rasakan dan kita nikmati. Mari bersorak dan memuji nama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Kaulah segalanya bagi kami. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Jangan pernah lepaskan. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu
Katakan Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kami pegang, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Yes, amin. Kau keyakinan, mari bersorak hanya bagi Dia. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Kaulah alasan untuk kami hidup sampai hari ini. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yes, Yesus, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, segala pujian hanya bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari persiapkan persembahan-Mu hanya bagi Dia, Tuhan. Mari yang bertugas, kami persilakan. Mari angkat persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk persembahan kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan mata pencaharian. Dan nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
masuk di dalam firman Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada hamba Tuhan yang melayani dengan firman Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami sungguh ingin menyenangkan-Mu Tuhan, dan biarlah itu tidak hanya dari bibir kami, tetapi segenap hati pikiran kami sepakat, dan kami betul-betul niat untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati-Mu, ketimbang kami memikirkan menyenangkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami semua, layakkan kami mendapatkan bagian terbaik firman Tuhan. Fokus dari Roh Kudus buat setiap kami, urapi setiap kami, layakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saudara, hari ini kembali kita akan belajar tentang karakter manusia sebagai bagian khotbah seri peperangan roh, di mana saya sudah membahas tentang orang sombong, kemudian iri hati, kemudian Bileam yang bebal, kedegilan, dan hari ini satu istilah yang sangat populer di Alkitab, ayatnya lebih dari 2000, ribuan, itu tentang orang fasik, saudara. Kita akan belajar apa itu orang fasik, dan kita akan mengerti dalam praktek-praktek hidup kita. Saudara, setelah saya baca seluruh ayat tentang orang fasik, ada beberapa ciri ya tentang orang fasik. Yang pertama, orang fasik itu tidak punya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau di sini adalah orang yang sangat takut kepada Allah, sementara mentok di sana adalah orang yang tidak takut sama sekali akan Allah, 100% tidak takut sama Allah, itu sudah mentok orang fasik. Nah, ada orang-orang tertentu yang sedang dalam perjalanan ke sana. Makin lama makin mendekati kehilangan rasa takut akan Allah. Ada yang mungkin sudah 70%, ada yang mungkin sudah sangat mendekati 100%. Ini sangat berbahaya, saudara. Karena ketika dikasihani, orang-orang fasik ini justru tidak bertobat dan terus berbuat dosa. Yang dia kasihani adalah dirinya sendiri. Selalu merasa sayang sama dirinya, dia sebagai korban, dia yang menderita. Sehingga dia tidak bisa melihat bahwa orang lain itu yang seharusnya dikasihani. Nah, karena dia tetap berbuat dosa, ketika dia dikasihani dia tidak bertobat, akhirnya dia menutupi perbuatannya dengan bersikap manis. Dia menutupi perbuatannya dengan kata-kata dusta. Dan orang-orang seperti ini, karena dia semakin lama semakin tidak takut sama Allah, hilang damai sejahtera, hilang kebahagiaan, mudah khawatir, mudah takut celaka,
Dan yang harus saudara betul-betul ingat, ujung kehidupan orang fasik adalah kebinasaan. Ini serius sekali karena ada beberapa hamba Tuhan yang hari-hari ini menggaungkan di YouTube bahwa neraka itu cuma gertakannya Allah. Tidak ada neraka katanya. Ini lagi populer saudara dan banyak sekali pengikutnya. Ini salah satu ajaran yang menurut saya sesat, tetapi populer. Allah itu hanya menggertak dengan neraka katanya saudara. Minta tolong timernya ya. Saudara, ketika saya tidur di Surabaya atau di Kediri, seringkali saya bercanda dengan istri, manusia itu aneh ya. AC-nya didinginin, setelah dingin pakai selimut. Pengen adem tapi ya pengen anget. Nah, aneh tuh. Delak pengen adem ya AC-nya dinyalain, enggak usah pakai selimut tuh, saudara. Kalau pengen anget AC-nya dimatiin, pakai selimut. Ini enggak. AC-nya didinginin, terus pakai selimut. Ya. Sama dengan orang fasik. Orang fasik itu kepengen diberkati Tuhan, datang ke gereja, bersikap baik, tetapi juga kepengen tetap hidup dalam dosa. Tidak bisa lepas salah satu. Kepengen tetap dalam dosa, dengan berbagai alasan, pokoknya ya gini. Tetapi juga tetap kepengen dapat berkat Tuhan. Ini menarik sekali. Kita akan buka satu perikop, saudara siapkan handphone atau Alkitab saudara. Karena ayatnya panjang, kita akan baca semuanya 10 ayat. Mazmur 112. Ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan baca yang pria, baca ayat 1, 3, 5, seterusnya yang ganjil. Sedangkan yang wanita akan membaca ayat yang genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita mulai Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ini memandang rendah para lawannya itu melihat lawannya jatuh. Jadi bukan meremehkan lawan, bukan saudara ya. Ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, kata orang miskin di situ dari bahasa Ibrani Ebyon itu tidak harus miskin, tapi yang membutuhkan. Jadi itu pimpinan Roh Kudus pada saudara atas dasar saudara murah hati. Saudara lihat, menurut saudara, menurut tuntunan Roh Kudus, orang ini kelihatannya membutuhkan, tidak harus lebih miskin dari saudara, saudara bisa kasih. Sementara tanduk, kalau saudara baca ayat-ayat di Alkitab ada kata tanduk, itu simbol dari kekuatan. Jadi saudara mesti paham kalau ada kata tanduk itu kekuatan. Kekuatannya lama-lama makin tambah kuat. Ini orang yang takut akan Allah. Saudara, kalau saudara balik lagi ayat 1, ayat 1 itu bicara karakter orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka. Ini bukan taat saja loh saudara. Kalau taat itu dikasih perintah, dia taat. Melakukan, ini enggak. Dia justru tidak butuh perintah, dia cari tahu sendiri dan dia sangat suka. Ada orang belajar musik, belajar masak, dia butuh diperintah, dia lakukan sesuai perintah. Tapi kalau orang sangat suka, itu tidak perlu diperintah.
Dia dengan sukarela, dia sangat suka kepada perintah Allah. Ini ide pokoknya. Kalau saudara baca ide pokoknya di ayat 1, itu orang yang takut akan Tuhan. Dibandingkan dengan ayat 10, penutupnya, yaitu orang fasik. Jadi di perikop ini saudara bisa belajar orang yang takut akan Tuhan, hidupnya seperti ini. Orang yang fasik, dia lihat dan dia akhirnya sakit hati. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Dan dia sakit hati lihat, loh, kok bisa ya orang yang hidupnya seperti ini kok justru diberkati Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, saya mengambil 3 bagian besar yang akan kita renungkan. Ya, sebenarnya lebih dari 3, tapi 3 ini sudah lebih dari cukup. Kita akan bandingkan. Di ayat 2, 3, 5, 9, itu tentang harta benda, tentang kekayaan. Kita akan bandingkan orang yang takut sama Tuhan, sama orang fasik, itu dalam hal materi, kekayaan, bagaimana hidupnya. Yang kedua, ayat 4 itu tentang cinta kasih, tentang kasih sayang. Dan di ayat yang ke-6 sampai 8 itu tentang rasa aman, ketentraman, kedamaian. Saya akan baca satu persatu buat saudara, saya akan bahas satu persatu buat saudara, supaya saudara betul-betul ngerti, jangan sampai ternyata hidup kita adalah menuju kefasikan. 30 tahun yang lalu saudara, saya baca ini kisah di sebuah buku, ada pendeta yang bikin gereja namanya Gereja Kemuliaan Allah, God's Glory Church. Gereja Kemuliaan Allah. Kemudian gereja ini awalnya dia masih punya dana dari sumbangan dan sebagainya. Tapi entah kenapa mungkin kepemimpinan yang buruk, manajemen yang buruk, lama-lama merugi. Jemaat tidak bertambah, keuangan memburuk, akhirnya punya ide bikin ayam goreng. Dikasih nama ayam goreng Kemuliaan Allah. Ternyata ayam goreng ini laris saudara. Tambah laris, tambah laris, tambah laris, luar biasa laris. Singkat cerita, gerejanya tutup. Pendetanya dagang ayam goreng. Berubah profesi dari pendeta menjadi pedagang ayam goreng. Ini kisah nyata yang menunjukkan seseorang yang bermasalah dalam hal keuangan. Tidak takut sama Tuhan. Dalam hal keuangan, saudara, ada perbedaan yang jelas antara orang yang takut Allah dengan orang fasik. Orang yang takut akan Allah ketika dia dapat uang, ketika dia dapat harta dari Tuhan, dapat laba, dapat apapun, dia akan tanya sama Tuhan, Tuhan, ini uang buat apa dan uangnya buat siapa? Berapa persen yang buat aku? Cara berpikirnya orang yang takut akan Tuhan seperti itu. Berapa persen Tuhan dari yang kau berikan ini yang boleh aku pakai untuk diriku? Saudara, saya punya teman pengusaha besar dengan berbagai aset yang dia miliki. Uangnya banyak sekali, punya hotel, punya water park, punya ladang semangka, ladang ini. Dia bilang, aku tanya Tuhan, dan Tuhan cuma kasih aku 3 juta sebulan buat aku. Lainnya dia berikan buat mahasiswa, berikan buat banyak orang. Dia menghidupi banyak orang. Saudara, orang yang takut akan Tuhan beda sekali dengan orang fasik. Orang fasik begitu dapat uang, oh ini kerja kerasku, ini hasil pemikiranku, ini berkat Tuhan buat aku, buat aku. Dia tidak punya waktu untuk tanya, Tuhan ini buat apa dan buat siapa? Jelas ini buat aku. Aku yang mengelola, ini hakku, terserah aku. Kebutuhanku banyak, ini. Nah, akhirnya gaya hidupnya berubah. Kalau dulu uang seberapa dia masih bisa cukupkan, begitu nambah berkat, nambah pula gaya hidupnya makin mewah, akhirnya selalu merasa kurang. Amsal 13 ayat 25, perut orang fasik itu cacar, dalam bahasa Ibrani itu selalu merasa kurang. Oh ini buat itu, ini buat ini, oh ini buat ini. Tidak pernah merasa cukup. Tapi sementara orang yang takut akan Allah, dia merasa yakin
dia tahu betul bahwa berkat yang dia terima itu bukan miliknya dia, itu titipan Allah. Ketika dia sadar ini titipan Allah, dia akan ngerti uang ini harus dikelola sebagai bendahara yang jujur. Kalau saudara ingat perikop bendahara yang jujur. Kita ini dipercaya Tuhan berkat itu kita dikasih Tuhan itu sebagai bendahara-bendahara di bumi. Bisa enggak kita kelola uang itu dengan jujur di hadapan Tuhan? Nah, orang yang takut akan Tuhan, akhirnya dia membagi-bagikan uang kepada orang yang sesuai tuntunan Roh Kudus itu. Dia lihat orang ini perlu, butuh. Dengan berbagai alasan Roh Kudus kasih dalam pikirannya, kamu kasih ke orang ini, kamu kasih ke orang ini. Akhirnya tersebar uangnya, dan ini dilihat orang fasik heran. Loh, orang ini kok aneh ya, duitnya banyak, tapi kok dia tidak menikmati ya, dibagi. Tapi kemudian dia tambah heran, loh kok dia tidak pernah miskin ya, loh kok tambah besar. Terjadilah ayat di Amsal, ada orang yang berhemat luar biasa, makin miskin, ada orang yang menyebarkan harta, makin bertambah kaya. Dan dia semakin sakit hati ketika lihat orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya mujur. Beruntung terus. Ngerjain apa? Laku. Ngerjain apa? Berhasil. Loh, kok gini. Dan dia sakit hati. Karena ucapannya, tidak ada Allah. Allah itu tidak ada urusan sama kita. Allah itu tidak menuntut kita. Ini berkat buat kita, ini uangku hasil usaha. Ternyata pikirannya salah. Ternyata orang-orang itu justru mujur nasibnya. Terus diberkati Tuhan, Ini kehidupan yang sangat kontras antara orang yang takut Allah dengan orang fasik. Saudara, kalau orang yang takut Allah, dia lagu favoritnya adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia gak takut, ketika dia memberi dia gak takut. Gak takut aku. Karena berkat itu loh dari Tuhan datangnya. Gak takut, belajar memberi. Saudara, ketika kami ke Israel, ada satu sungai yang luar biasa terkenal, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan ini memberikan airnya kepada dua danau. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Danau Mati, yang disebut orang Laut Mati. Sebenarnya itu bukan laut tetapi danau. Danau Galilea ini bahasa Ibraninya Yam Kineret. Kata Kineret itu dari kata kinor. Kinor itu harpa. Kalau saudara tahu alat musik harpa, itu kinor. Nah, Danau Galilea ini kalau difoto dari atas, itu bentuknya kayak harpa, seperti alat musik harpa, sehingga disebut Yam Kineret. Yam Kineret ini menerima air dari Sungai Yordan, tapi dia kemudian punya outlet. Outlet itu saluran keluar. Air yang dari Sungai Yordan, dia terima, sebagian dia salurkan keluar ke sungai kecil-kecil. Dengan demikian Sungai Yordan ini selalu punya siklus memberi dan menerima. Hidupnya sangat sehat. Tetapi Yam Hamelah, Laut Mati, itu dia terima dari Sungai Yordan, tapi dia tidak punya saluran keluar. Cuma mau terima tok. Terima. Akhirnya itu mineral, garam itu numpuk, asinnya 10 kali lipat dari laut biasa. Orang bisa ngapung karena kadar garamnya terlalu tinggi. Dan hampir tidak ada hewan yang bisa bertahan hidup di sana. Hanya sedikit beberapa jenis bakteri serta jamur yang masih bisa hidup. Tetapi manusia, tumbuhan, hewan semua, kalau tinggal di situ pasti mati. Tidak ada ikan, tidak ada apa-apa. Tidak ada lumut, tidak ada tumbuhan. Ini menggambarkan, saudara, kalau mau jadi kekristenan yang hidup, harus menerima, kemudian saudara salurkan. Kalau cuma mau terima, saudara akan jadi laut mati dalam kerohanian. Cuma mau terima, dan selalu merasa kurang. Ini bagian pertama tentang orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Bagian yang kedua adalah tentang cinta.
Mazmur 112 ayat 4. Di dalam kegelapan, terang terbit bagi orang yang lurus hati, yaitu orang yang pengasih, penyayang, dan benar. Ini Alkitab terjemahan Shelaber, itu orang Eropa yang menerjemahkan Alkitab. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, agak sedikit beda. Benar itu ditulis dengan adil, saudara. Maksudnya begini, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, itu dia punya rasa kasih sayang. Dia mencintai sesama manusia. Tetapi cintanya terhadap sesama manusia itu bukan cinta dalam kegelapan. Bukan cinta yang salah, tetapi cinta yang benar. Cinta yang keluar dari kegelapan, cinta yang terang. Cinta yang hatinya lurus. Dia sayang, dia kasih, dia cinta. Tetapi cinta itu dalam kebenaran, dalam terang. Hati yang lurus. Di Keluaran 1 ayat 21, kalau saudara baca Keluaran 1, itu bangsa Israel itu bertambah banyak. Dalam penindasan bangsa Mesir, tambah banyak. Akhirnya orang Mesir ini takut. Raja Fir'aun yang baru tidak kenal Yusuf, dia memerintahkan untuk para bidan yang menolong proses kelahiran, bunuh ya, kalau anak laki-laki bunuh, kalau perempuan biarkan hidup. Untuk mengurangi jumlah penduduk bangsa Israel. Karena makin ditindas, itu mereka makin subur, saudara. Tambah anaknya tambah banyak. Mungkin ditindas terus hiburannya cuma itu, saudara. Jadi akhirnya bertambah banyak, saudara. Lah, bidan-bidan yang disuruh membunuh ini, saudara, mereka tidak mau membunuh pria Ibrani, pria Israel, bayi-bayi Israel. Nah, kemudian Allah lihat, kok bidan-bidan ini lebih takut sama Allah daripada takut kepada Fir'aun. Kemudian Allah memberkati bidan-bidan ini dengan jodoh, dengan rumah tangga. Jadi saudara, prinsip firman Tuhan tentang orang yang takut akan Allah dan orang fasik dalam hal cinta. Salah satu prinsip yang dari Keluaran 1 ayat 21 ini begini. Buat saudara yang belum menikah, dalam hubunganmu cinta dengan pacarmu, hubungan cinta kasih, sayangi pacarmu, tetapi hidup dalam kebenaran. Hubungan yang benar. Jangan pacaran dalam kegelapan. Nanti kalau engkau bisa bertahan dalam kebenaran, Tuhan akan memberkati dengan pernikahan. Tapi kalau pacarannya tidak sehat, pacarannya tidak lurus, pacarannya kotor, dalam kegelapan, jangan mengeluh, jangan frustrasi kalau Tuhan tidak berkati dengan jodoh. Saya melayani di sebuah gereja rutin di kota itu, saya biasa tanya setiap anak muda yang pelayanan, baik yang full timer maupun bukan. Kamu kapan hari katanya mau bisnis kafe, gimana? Oh gini. Kamu katanya kemarin pergi ke Batam, kok balik lagi, kenapa? Oh ternyata di sana gagal gini. Oke. Kamu kan pacaran sama itu, tiba-tiba yang lain ketawa. Wah, loh kenapa? Sudah putus kok. Oh putus? Iya. Loh masa? Iya. Kenapa kok putus? Aku tanya. Ya, ini dan dia karena sudah akrab dengan kita semua, akhirnya cerita. Gini kok, pacarku tuh maunya pacaran tuh enggak sehat. Ya aku enggak mau. Ya memang dulu kita sudah pernah lakukan, tapi aku sudah sadar itu salah. Aku mau keluar, aku enggak mau kayak gitu terus. Aku mau lurus sekarang, mau bener. Nah, pertahankan ya. Iya, tapi dia ngotot. Dia ngotot terus, akhirnya karena seperti itu, tambah lagi dia suka pinjem-pinjem uang katanya. Enggak lah, wis aku putus saja. Wah bagus, kamu punya prinsip. Anak muda yang seperti ini, yang berani menjalankan hidup lurus, kasih sayangnya benar, dia akan diberkati dengan pernikahan oleh Tuhan. Saudara, bagian yang kedua, Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik menginginkan kejahatan. Ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Yang dia kasihani itu dirinya sendiri. Saudara, Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci. Tuhan itu adil. Ada orang-orang yang dia sudah punya pasangan,
sudah punya istri, sudah punya suami, masih membina hubungan dalam gelap dengan orang ketiga bertahun-tahun. Ada juga orang yang sudah tahu itu loh suami orang, itu loh istri orang, masih bisa menjalankan bertahun-tahun. Ayat ini menjelaskan begini, orang seperti itu adalah orang fasik. Kenapa? Dia tidak punya belas kasihan. Yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, loh dia kok enggak sayang ya, enggak kasihan ya sama pasangannya. Enggak kasihan ya lihat istrinya atau lihat suaminya begitu setia, begitu sayang, begitu banyak berkorban, lakukan banyak hal. Lihat anak-anaknya, loh kok enggak punya belas kasihan ya sama mereka, kok tetap menjalankan kehidupan cinta yang salah ini bertahun-tahun, kok bisa ya? Sementara yang jadi pihak ketiga, loh kok bisa ya? Enggak punya belas kasihan apa terhadap rumah tangga itu? Terhadap keluarga itu? Kok bisa ya tidak punya belas kasihan selama bertahun-tahun? Saudara, orang-orang fasik, ketika dia diberikan belas kasihan. Kalau saudara baca Yesaya 26 ayat 10. Orang-orang fasik ketika dia dikasihani, dia tidak bertobat. Dia justru berbuat curang. Dia tahu dia diampuni, dia tahu dikasihani. Tetapi dia justru main belakang sembunyi-sembunyi. Dia berbuat curang. Saudara, ini sangat berbahaya. Jangankan untuk pernikahan yang kudus, Allah tidak suka ada perselingkuhan. Bahkan untuk saudara yang cinta terhadap anak saja lebih dari cinta saudara pada Tuhan, itu harus dilepaskan. Ketika Abraham, dia betul-betul menghunuskan pisaunya, dia mau tujuh, stop Abraham, stop. Malaikat Tuhan itu berkata, sekarang aku sudah tahu bahwa engkau takut akan Allah. Penekanannya adalah rasa takut pada Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan Ishak. Buat saudara yang hidup dalam cinta yang salah, mari renungkan hidupmu. Betulkah engkau punya rasa takut kepada Allah? Kalau punya rasa takut sama Allah, solusinya adalah melepaskan cinta yang salah. Dilepas. Pikiran orang-orang fasik. Aduh, kalau aku lepas, aku hancur. Kalau aku lepas, aku kesepian. Kalau aku lepas, aku menderita. Hanya dia yang mengerti aku. Hanya dia yang menyayangiku dengan tulus. Pikiran yang mengasihani diri sendiri terus. Dia tidak kasihan kepada keluarga. Tidak kasihan terhadap pasangannya, terhadap anaknya. Di hadapan Tuhan, hukum kasih Allah kepada manusia itu keras, saudara. Keras. Allah itu tidak main-main dalam hal ini. Betul-betul Allah itu keras. Sampai Abraham aja diuji harus membunuh anak kandungnya, anak tunggalnya. Saudara, di bagian yang ketiga, kita akan belajar tentang takut akan Allah dibandingkan dengan orang fasik dalam hal damai sejahtera. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, Amsal 14 ayat 26, ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, kata firman Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, itu betul-betul mengandalkan hidupnya pada Tuhan. Tuhan ngomong apa, dia sangat suka pada perintah Tuhan, karena dia tahu, loh hidup di dunia ini sementara. Akhirnya semua orang akan mati.
Toh semua orang pasti akan mati. Tidak ada yang hidup selamanya. Lah kalau sudah pasti akan mati, aku harus nempel sama Tuhan. Kalau hidupku nempel sama Tuhan, sewaktu-waktu aku dipanggil Tuhan mati, selesai, aku aman. Akhirnya hidupnya adalah, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak takut sama sekali dengan kematian. Tapi bukan berarti ngawur, saudara. Sudah tahu COVID-19, coronavirus di mana-mana, dia akan hati-hati. Dia tidak akan sembarangan pegang orang, dia tidak akan sembarangan untuk deket-deket, buka masker dan sebagainya. Dia akan hati-hati, tetapi dalam hatinya tidak ada rasa takut. Karena dia sangat aman. Dia tahu hidupnya benar. Oh, hidupku benar kok. Tidak ada sedikit pun rahasia. Tidak secuil pun yang kusimpan, yang kusembunyikan dari Tuhan, dari orang-orang. Aku betul-betul terbuka apa adanya. Aku ya kayak gini. Tidak ada yang kusembunyikan. Kalau sudah gitu aman. Sewaktu-waktu Tuhan panggil aku pulang, tempatku di surga. Tetapi orang yang fasik, dia kan tidak punya rasa takut sama Tuhan. Walaupun di bibir dia ngomong, aku takut sama Tuhan. Tapi tindakannya, orang lihat, oh ini orang ini nggak punya takut sama Tuhan. Mungkin sudah 80%. Mungkin rasa takut sama Tuhannya tinggal 10%, tinggal 20%. Lah orang-orang yang nggak takut sama Tuhan ini, dia mengandalkan apa sekarang? Mengandalkan pikirannya, wawasannya, kecerdasannya, pengetahuannya. Akhirnya dia berani kan. Lah begitu ada kabar corona, ada gini, dia tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan, wong dia tidak punya Tuhan. Pikirannya sendiri dia olah gini-gini, akhirnya takut. Waduh, dan nanti kalau aku kena, baru batuk sedikit, baru ngereges sedikit sudah stres. Sudah. Wah, aku kena corona ini. Wah, ini. Akhirnya hidupnya gampang sekali khawatir. Gampang sekali cemas. Karena dia punya sedikit ketakutan. Aku tuh masih simpen dosa loh. Kalau sampai ada apa-apa, nasibku kayak gimana? Benerkah aku akan ke surga? Atau enggak? Akhirnya saudara, dia hidup dalam keresahan. Saudara bicara damai sejahtera, saudara, itu paling enggak ada 3 bentuk. Sesuatu yang di depan terjadinya. Sesuatu yang di depan, yang kita rasakan sebagai ancaman. Saya sering bilang sama teman-teman yang jerawatan, kamu kenapa jerawat? Oh aku nih alergi telur, oh aku nih alergi lemak, oh karena ini ya beberapa jerawat itu karena hormon. Tapi saya bilang sama teman-teman saya, beberapa jenis jerawat itu bukan karena apa yang kamu makan, tetapi karena apa yang memakanmu. Saya ulangi ya. Beberapa jenis jerawat itu bukan karena apa yang saudara makan, tetapi karena apa yang memakan saudara. Apa yang memakan saudara? Kecemasan, stres. Nanti ke depan kalau ketahuan gimana? Ke depan kalau terjadi gini gimana? Kalau aku kena corona gimana? Kalau aku meninggalkan ini nanti anak istriku gimana? Punya banyak pikiran. Sebagai ancaman di depan. Akhirnya hidupnya. Jenis kedamaian yang kedua, itu ketika kita sedang dalam masalah, sedang terjadi. Tidak minta-minta, siapa sih yang mau kena COVID? Tiba-tiba tes rapid test reaktif, swab test positif. Wah, aku kok kena COVID tuh. Akhirnya stres luar biasa. Wah, saudara. Kalau saudara orang yang takut akan Tuhan, saudara tetap bisa mengucap syukur terima kasih Tuhan. Aku tidak takut sama sekali dengan kematian, hatiku tenang. Karena aku sudah punya rumah di surga, tenang. Dan saudara bisa tersenyum, dan hati yang gembira adalah obat itu berlaku buat saudara. Saudara tenang jalannya, damai sejahtera mengalir. Dan saudara akan mengalami kesembuhan. Damai sejahtera yang ketiga bentuknya, itu setelah sesuatu yang besar terjadi. Tiba-tiba ada yang meninggal dunia.
wah kita terguncang hebat. Sekitar tahun 1900 saat Perang Dunia Kedua, ada satu pendeta namanya Pendeta Erik. Dia orang Inggris melayani di Portugal. Di Portugal hari Jumat, dia dapat kabar dari timnya, istrimu sama anak-anakmu, sama adik perempuanmu sebaiknya segera naik kapal pergi dari Portugal. Karena ini sedang banyak-banyaknya bom. Kasihan mereka, bahaya. Pendeta Erik mikir, setuju. Sabtu pagi, anak istrinya, adik perempuannya, sama beberapa orang naik kapal, pergi meninggalkan Portugal. Minggu pagi, ibadah, melayani beberapa orang, termasuk beberapa prajurit tentara, dia khotbah seperti biasa, dia khotbah bilang, saya baru terima kabar tadi malam, istri saya, 4 orang anak perempuan dan adik perempuan saya sudah selamat sampai di rumah. Dia khotbah seperti biasa, selesai ibadah, tentara-tentara dan jemaat-jemaat yang di situ baru tahu bahwa kata-kata si pendeta Erik, istri dan anak dan adik saya sudah sampai selamat tiba di rumah. Itu maksudnya rumah di surga. Ternyata ketika dalam kapal perjalanan, itu kapal kena bom. Sabtu malam kena bom, mati semuanya. Pendeta Erik dapat kabar, istrimu, adikmu perempuan, anakmu gadis 4 meninggal semua. Dan seluruh isi kapal meninggal. Ini peristiwa yang luar biasa. Tetapi pendeta ini bisa tetap khotbah besoknya. Dan dia bilang, mereka sudah selamat tiba di rumah. Karena mereka punya Yesus. Mereka sudah sampai di rumah. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tahu hidupnya dia ada surga. Tidak takut dengan kematian. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tetapi orang yang tetap menyimpan dosa, yang tetap bermain-main dengan api dosa, dia tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Karena dia ada secuil kenekatan yang dia tetap lakukan. Saudara, buat orang-orang fasik, saudara harus bertobat. Sementara buat orang yang takut akan Tuhan, Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudara yang takut akan Tuhan, pasti tidurmu nyenyak. Saudara yang takut akan Tuhan, pasti tidurmu pules. Kenapa? Damai, tidak mikir apa-apa, kayak bayi itu loh saudara. Begitu waktunya tidur, masuk kamar, dek. Terima kasih Tuhan, aku ini tidak ada beban apa-apa, Tuhan Yesus menolongku, set, tidur. Orang yang takut akan Tuhan, tidurnya pulas, nyenyak. Sementara orang fasik, saudara harus betul-betul tahu, ujung dari kehidupan fasik itu bukan surga. Surga itu betul-betul ada, neraka itu bukan gertaan. Yesaya 18 ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, dia akan menyelamatkan nyawanya. Ayat ini diulang lagi di Yesaya 33 ayat 19 sama. Saudara, firman Tuhan ini boleh jadi firman Tuhan yang sangat keras, tetapi akan menyelamatkan hidupmu. Saya ajak saudara untuk baca Pengkhotbah 12 ayat 13 sama-sama. Sebagai akhir dari firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kita sudah belajar 3 hal. Dalam hal kekayaan, dalam hal materi. Setiap berkat yang engkau terima,
tanya sama Tuhan, Tuhan, ini uangnya buat apa dan buat siapa dan berapa persen yang buat aku. Kelola sebagai bendahara yang jujur. Engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Berani memberi. Berani melawan rasa takut kekurangan. Oh, ini ada butuhnya buat ini. Nanti kurang, nanti kurang. Oh enggak. Ingat lagu itu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Aku tidak akan pernah kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang hidup dalam cinta yang salah. Aku cinta, dia yang mengerti aku. Ya apa ini? Aku tidak bisa lepas dari dia. Lepaskan. Punya belas kasihan terhadap pasanganmu, anakmu, atau rumah tangga orang. Lepaskan. Jangan hidup dalam cinta yang gelap. Buat yang belum menikah, hidup dalam kebenaran, lurus, maka kau akan diberkati dengan pernikahan. Dan yang terakhir, rasa damai sejahtera itu kalau hilang, sebenarnya itu alarm dari Tuhan. Engkau semakin jauh dari takut akan Tuhan. Kalau semakin jauh dari takut akan Tuhan, itu rasa damai semakin hilang. Itu tanda, kok aku makin gampang khawatir ya. Kok tidurnya makin sulit ya. Kok kepikiran terus, gampang khawatir, sampai takut mati, takut sakit ini. Oh, teliti hidup kita. Kalau memang ada dosa yang saudara masih pegang sampai hari ini, bertobatlah. Begitu engkau mengambil jalur, aku mau berhenti, aku mau kembali takut akan Tuhan. Kau akan tidur nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Mau ngapa-ngapain bebas, rasanya damai sejahtera. Saya undang pemain musik WL Singer maju ke depan. Mari kita merenungkan hidup kita. Jangan sampai ada orang fasik atau sedang menuju ke orang fasik. Tuhan adalah gembalaku. Apa ya, C? Oke. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun
Walaupun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami domba yang bodoh ini untuk mengerti rasa takut akan Allah. Dan kami gak mau nekat untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Karena hidup kami hanya sekejap di bumi ini. Jadikan kami bendahara yang jujur mengelola berkat Tuhan untuk kami. Jadikan kami anak-anak yang hidup dalam cinta yang terang, cinta yang lurus, cinta yang benar. Dan jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kami tidak takut akan kematian, karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Beri kami ketenangan batin, melepaskan segala sesuatu yang salah. Dan hidup kami akan diangkat Tuhan. Tanduk kami akan semakin meninggi, kekuatan kami akan semakin meninggi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa dan menyerahkan hidup kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Dikau telah menuntun langkah-langkah kami menuju rumah Tuhan untuk kami berbakti, beribadah kepada Tuhan, memuji, mengucap syukur, dan kami merenungkan setiap kebenaran firman Allah, supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala yang disebut fasik, supaya hidup kami bahagia, diberkati jasmani dan rohani, dan hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Doa kami sebagai hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati roh, jiwa, dan tubuh, diberkati usaha pekerjaan mata pencarian, diberkati tiap pribadi, tiap rumah tangga, diberkati anak-anak yang menempuh pendidikan lanjutan untuk menimba ilmu buat masa depan, diberkati kesehatan kami, dijauhkan dari sakit penyakit, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebentar kami pulang, malaikat surga berkenan mengawal menjaga kami, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kemana kami pergi Tuhan lindungi, dan kami bukan hanya memohon berkat, tapi kami menjadi berkat bagi orang lain. Berikan kami rasa takut akan Tuhan yang sungguh yang tulus, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah ke tempat masing-masing dengan menerima berkat anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita pengentaran dari Roh Kudus turun atas kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin.